Terkadang hal tersulit tentang menjadi tua adalah menyaksikan hal-hal baik mati sebelum waktunya. Sepatu wali kota Jack Sullivan yang mengkilap bergema di lantai beton kantor pengendalian hewan Kabupaten Millhaven. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Fajar belum menyingsing, tetapi Jack tetap tidak bisa tidur. Fasilitas itu berbau antiseptik dan sesuatu yang lebih mendasar. Mungkin rasa takut, atau kepasrahan. Anda tidak harus datang, Tuan Wali Kota, kata Alan Winters, pengawas fasilitas. Pada usia 62 tahun, Jack hampir satu dekade lebih tua dari Alan, tetapi suara pria yang lebih muda itu membawa perbedaan politik kota kecil. Dr. Patterson akan menangani semuanya dengan manusiawi. Jack mengangguk tanpa menjawab. Kata, manusiawi, tersangkut di dadanya seperti duri ikan. Tidak ada yang manusiawi tentang semua ini. Bisakah saya melihatnya? Tanya Jack, suaranya serak karena kelelahan. Alan ragu-ragu. Apakah Anda yakin itu perlu, Pak? Surat-suratnya sudah diproses. Hakim Wallace menandatangani perintah itu kemarin sore, saya yakin. Mereka berjalan melewati deretan kandang tempat hewan-hewan lain mengawasi dengan mata lelah, beberapa menggonggong, yang lain diam. Tatapan Jack tetap tertuju ke depan menuju unit isolasi di bagian belakang fasilitas. Pintu berat itu membutuhkan kartu kunci yang digesek oleh Allen. Dengan defisiensi latihan, 15 menit, Tuan Wali Kota. Dokter dijadwalkan pukul 6.30. Di dalam ruangan steril, sebuah kandang besar mendominasi dinding paling ujung. Di dalamnya terbaring gembala Jerman, tidak bergerak, kecuali naik turunnya tulang rusuknya yang dangkal. Tidak seperti hewan lain, dia tidak mengeluarkan suara, tidak merengek, tidak menggeram, hanya keheningan yang waspada. Apakah dia sudah makan? Tanya Jack. Alan menggelengkan kepalanya. Menolak makanan sejak mereka membawanya masuk. Tidak membiarkan siapapun mendekatinya juga. Harus menenangkannya untuk membersihkan luka-lukanya. Jack mendekati kandang perlahan. Bulu anjing itu, yang dulunya pasti berkilau, sekarang kusam dan kusut dengan darah kering. Satu telinga sebagian hilang dan bekas luka menyilang di tubuhnya. Beberapa lama, beberapa baru. Tetapi matanya yang menarik perhatian Jack, mata kuning yang melacak gerakannya dengan kecerdasan yang menggelisahkan, mata yang telah melihat terlalu banyak. Siapa namanya? Tanya Jack, meskipun dia telah membaca laporan itu selusin kali. Formulir penerimaan hanya mengatakan, hantu, jawab Alan. Tidak ada kalung ketika mereka menemukannya, hanya microchip, tetapi tidak terdaftar pada siapapun di database kami. Mungkin anjing liar. Jack tahu lebih baik. Ini bukan anjing liar biasa, sikap militernya, ketenangan yang waspada, bekas luka yang berbicara lebih dari sekadar perkelahian jalanan. Anjing ini telah bertugas, sama seperti Jack di kehidupan lain. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar sendirian? Tanya Jack. Alan tampak ragu-ragu. Dia berbahaya, Pak. Itu sebabnya kami di sini. Saya akan bertanggung jawab penuh. Ketika pintu tertutup di belakang Allen, Jack berlutut dengan susah payah di depan kandang, lututnya yang artritis memprotes. Tatapan hantu tetap tertuju padanya, tidak ramah atau mengancam, menilai. Mereka bilang kau menyerang seorang gadis kecil, kata Jack lembut. Emma Wilson, 7 tahun, menemukannya tidak sadarkan diri di taman tepi sungai denganmu berdiri di atasnya. Darah di moncongmu, kasus yang jelas. Menurut laporan petugas Mercer, ekspresi anjing itu tidak berubah, tetapi telinganya sedikit berkedut saat nama Emma disebutkan. Masalahnya adalah, lanjut Jack, saya telah melihat foto-foto dari tempat kejadian dan ada sesuatu yang tidak beres. Percikan darah, luka-luka gadis itu, tidak terlihat seperti serangan anjing bagi saya, dan saya sudah melihatnya. Hantu sedikit bergeser, meringis karena rasa sakit di sisinya di mana 3 luka peluru dibalut dengan buruk. Petugas Mercer menembakmu 3 kali dan kau masih tidak menyerangnya. Perilaku aneh untuk hewan ganas, bukan? Jack merogoh sakunya dan mengeluarkan dokumen yang dilipat. Ini adalah perintah eksekusi. Hakim Wallace, yang kebetulan bermain golf setiap minggu dengan Robert Wilson, ayah angkat Emma, menandatanganinya kemarin. Tidak ada sidang, tidak ada evaluasi oleh ahli perilaku hewan, hanya hukuman mati untuk hewan berbahaya. Mata hantu tidak pernah meninggalkan wajah Jack. Istri saya, Patricia, akan menyebut ini hukuman tanpa kesaksian. Dia selalu lebih baik dalam melihat ketidakadilan daripada saya. Suara Jack tercekat,
Tetapi dia sudah pergi 3 tahun sekarang dan saya hanya seorang marinir yang sudah habis mencoba menjalankan kota yang lebih rumit dari yang terlihat. Sesuatu bergeser dalam postur hantu, perubahan yang hampir tidak terlihat yang tetap terdaftar pada Jack. Pengakuan. Mungkin saya punya 24 jam sebelum pengumuman pemilihan ulang saya. Dewan Kota ingin insiden malang ini diselesaikan sebelum itu. Bersih dan rapi. Hewan berbahaya dimusnahkan, seorang gadis kecil pulih di rumah sakit, dan semua orang merasa aman lagi. Jack mendekat ke kandang, merendahkan suaranya. Tetapi saya melihat mata Anda ketika mereka membawa Anda masuk. Saya tahu tatapan itu, saya melihatnya di cermin setiap pagi sejak saya pulang dari Fallujah. Hantu bangkit perlahan, mendekati pintu kandang dengan langkah yang disengaja, meskipun terluka. Untuk pertama kalinya Jack memperhatikan pola luka-luka itu. Luka defensif di kaki depan, bekas gigitan di leher dan bahu. Bukan luka-luka seorang penyerang, tetapi seorang pelindung. Siapa kau sebenarnya, hantu? Dan apa yang terjadi di taman itu? Gembala Jerman itu menekan hidungnya ke kandang, dekat dengan tangan Jack yang bertumpu pada kawat logam, tidak menyentuh, tetapi cukup dekat sehingga Jack bisa merasakan kehangatan napasnya. Ketukan Alan memecah momen itu. Waktu habis, Tuan Wali Kota. Dr. Patterson baru saja tiba. Jack berdiri, persendiannya memprotes. Katakan padanya ada perubahan rencana. Saya menggunakan otoritas wali kota untuk menunda eksekusi ini selama 24 jam sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Pak, Hakim tidak akan suka. Hakim tidak menjalankan kota ini, Alan, belum. Bagaimanapun, Jack menatap hantu untuk terakhir kalinya. Dan bawa dokter hewan ke sini, yang asli, bukan Algojo. Luka-luka itu membutuhkan perawatan yang tepat. Saat Jack berbalik untuk pergi, hantu mengeluarkan suara pertamanya, rengekan lembut yang menghentikan wali kota di jalurnya. Ketika Jack melihat ke belakang, anjing itu telah kembali ke posisi semula, berbaring dengan kepala di atas cakarnya. Tetapi ada sesuatu yang berubah di matanya, percikan sesuatu yang belum dilihat Jack selama bertahun-tahun, harapan. Di luar, di tempat parkir, fajar menyingsing di atas pegunungan. Telepon Jack berdering dengan pesan, Dewan Kota, wartawan, Robert Wilson sendiri, menuntut pembaruan. Jack mengabaikan mereka semua, menyalakan truknya dengan tangan gemetar. Apa yang kau lakukan, orang tua? Gumamnya pada dirinya sendiri. Mempertaruhkan kariermu untuk seekor anjing. Tetapi saat dia keluar dari fasilitas, bayangan mata hantu tetap bersamanya. Ada lebih banyak cerita ini. Dia bisa merasakannya di tulangnya dengan cara yang sama seperti dia merasakan penyergapan di gurun 2 dekade lalu, dan Jack Sullivan tidak pernah menjadi orang yang meninggalkan sesama prajurit. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Hal pertama yang diperhatikan Jack tentang foto-foto tempat kejadian perkara adalah darah. Bukan kuantitasnya, meskipun ada banyak, tetapi polanya. Setelah 30 tahun di marinir dan 1 dekade lagi sebagai wali kota, dia telah melihat cukup banyak kekerasan untuk mengenali tanda tangannya. Pola percikan ini menceritakan kisah yang berbeda dari laporan petugas Mercer. Jack menyebarkan foto-foto itu di mejanya, menyusunnya secara berurutan. Rumah perahu taman tepi sungai, dulunya merupakan landmark yang menawan, sekarang ditinggalkan dan dijadwalkan untuk dihancurkan. Pita polisi kuning berkibar tertiup angin. Tubuh kecil Emma Wilson hancur di samping dermaga yang lapuk dan hantu berdiri di atas moncong dan dadanya yang gelap dengan darah, banyak luka yang konsisten dengan serangan hewan. Jack membaca dengan keras dari laporan. Subjek, ditangkap di tempat kejadian menunjukkan perilaku agresif. Dia meraih kacamata bacanya mempelajari close-up luka-luka Emma. Luka-luka itu terlalu bersih, terlalu lurus. Bukan robekan bergerigi-gigi taring, tetapi luka yang tepat dari pisau. Ingatan tentang hari itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga. Dia berada di pusat komunitas menyelesaikan rincian untuk festival musim panas kota ketika panggilan masuk. 3 hari sebelumnya Jack tiba di taman tepi sungai untuk menemukan kekacauan. Mobil polisi dengan lampu berkedip, para medis memuat sosok kecil ke atas tandu dan petugas Mercer, senjata masih terhunus, berdiri di atas gembala Jerman yang terbaring berdarah di dermaga kayu. Ya Tuhan, Karl, apa yang terjadi? Tanya Jack, bergegas menuju tempat kejadian. Serangan anjing, Pak, jawab Mercer, tidak menurunkan senjatanya. Ganas, belum pernah melihat yang seperti itu,
harus memasukkan 3 peluru ke tubuhnya sebelum dia mundur dari gadis itu. Mata anjing itu menemukan mata Jack, bahkan saat itu jernih, fokus, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi rabies yang dijelaskan Mercer. Meskipun 3 luka peluru, hewan itu tidak mengeluarkan suara, tidak bergerak selain naik turunnya dadanya yang bekerja keras. Apakah dia mati? Tanya Jack. Belum, bajingan tangguh. Sebuah SUV hitam ramping telah berhenti saat itu dan Robert Wilson muncul, penduduk terkaya Millhaven dan pendatang terbaru. Perusahaan pengembang real estate-nya telah membeli properti tepi sungai untuk proyek perumahan mewah yang kontroversial. Dia juga, Jack ingat, ayah angkat Emma. Di mana dia? Di mana Emma? Wilson menuntut setelan jasnya yang dibuat khusus tidak sesuai di antara seragam dan perlengkapan taktis. Dalam perjalanan ke rumah sakit umum kabupaten, Tuan Wilson, kata Mercer, nada suaranya beralih ke rasa hormat. Dr. Simmons sedang menunggunya. Tatapan Wilson jatuh pada anjing yang berdarah itu. Itu hewan yang menyerangnya. Saya ingin dihancurkan hari ini. Ada protokol, Tuan Wilson, Jack menyela. Unit pengendalian hewan akan mengambil tahanan dan prosedur protokol. Wajah Wilson memerah. Binatang itu hampir membunuh putriku. Aku tidak peduli dengan protokol. Jack ingat bagaimana mata hantu telah melacak Wilson, bukan dengan agresi tetapi dengan sesuatu yang lebih meresahkan, pengakuan. Benda itu telah nongkrong di sekitar rumah perahu selama berbulan-bulan, lanjut Wilson. Saya telah menelepon pengendalian hewan 3 kali. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Saat petugas pengendalian hewan mendekat dengan tiang jerat, hantu berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung karena kehilangan darah. Semua orang tegang tetapi anjing itu tidak melakukan gerakan agresif. Dia hanya berdiri mengawasi Wilson dengan fokus yang sama yang menggelisahkan. Bawa dia masuk, Jack memerintahkan. Perawatan medis yang tepat untuk luka-luka itu dan kemudian prosedur karantina standar. Wali Kota Sullivan, kata Wilson, melangkah lebih dekat, suaranya menurun. Perusahaan saya mempekerjakan 200 orang di kota ini. Pengembangan tepi sungai akan membawa jutaan pendapatan pajak. Saya benci jika insiden malang ini mempersulit hubungan kita. Ancaman itu terselubung tipis, tetapi Jack telah menghabiskan terlalu banyak tahun dalam pertempuran untuk mudah diintimidasi. Hukum berlaku sama untuk semua orang di Millhaven, Tuan Wilson, bahkan mereka yang memiliki kantong yang dalam. Senyum Wilson tidak mencapai matanya. Tentu saja. Saya hanya khawatir tentang keselamatan publik. Hewan itu jelas berbahaya. Saat hantu dimuat ke dalam van pengendalian hewan, sesuatu jatuh dari bulunya yang kusut, sebuah teg logam kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Jack telah mengambilnya tanpa berpikir, menyelipkannya ke dalam sakunya sebelum ada yang memperhatikan. Sekarang, dalam ketenangan kantornya, Jack mengeluarkan tag itu dari laci mejanya. Itu adalah tag identifikasi militer, sebagian tertutup oleh kotoran dan darah, tetapi huruf-huruf timbul masih terbaca. Hantu, pasukan Delta, K9. Jangan dipisahkan dari pawang. Tag itu mengkonfirmasi apa yang Jack curigai sejak dia melihat sikap disiplin anjing itu. Hantu bukan anjing liar. Dia adalah anjing pekerja militer yang sangat terlatih, entah bagaimana terpisah dari unitnya. Jack menyisihkan foto-foto tempat kejadian perkara dan menarik laporan rumah sakit tentang Emma Wilson. Gadis 7 tahun itu tidak sadarkan diri saat tiba, dengan banyak luka di lengan dan tubuhnya, memar di wajah dan lehernya, dan gegar otak. Status saat ini, stabil tetapi tidak responsif. Tidak ada pengunjung kecuali keluarga dekat, yang berarti Robert Wilson, ayah angkatnya selama 14 bulan. File tersebut menyertakan informasi latar belakang tentang Emma, orang tua meninggal dalam kecelakaan mobil, tidak ada kerabat yang masih hidup, 3 rumah asuh sebelumnya sebelum Wilson, yang telah dipercepat melalui proses persetujuan karena kedudukannya yang luar biasa di komunitas. Jack membuka laci paling bawah melewati botol bourbon yang setengah kosong yang telah dia rawat sejak kematian Patricia dan mengeluarkan jurnal kulit yang usang. Patricia adalah seorang pekerja sosial yang berdedikasi untuk melindungi anak-anak seperti Emma. Catatan kasusnya, meskipun sudah ketinggalan zaman, mungkin memberikan wawasan tentang kerentanan sistem asuh. Saat dia membolak-balik halaman, potongan koran jatuh, sebuah foto Emma dari 6 bulan sebelumnya, ketika Wilson membuat pertunjukan dengan membawa anak yatim piatu itu. Publikasi itu melukisnya sebagai seorang filantropis, tetapi ekspresi Emma dalam foto itu menarik perhatian Jack. Senyum yang tidak mencapai matanya,
sedikit tersentak dari tangan Wilson di bahunya. Telepon Jack berdering, mengganggu pikirannya. Nama Sheriff Donovan muncul di layar. "Katakan padaku kau tidak benar-benar menunda eutanasia anjing itu," kata Sheriff tanpa basa-basi. "Selamat pagi untukmu juga, Mike," jawab Jack. Wilson membuat keributan. Jack menelepon hakim. "Meneleponku? Mungkin menelepon gubernur berikutnya. Mengatakan kau bermain politik dengan keselamatan putrinya. Saya sedang menyelidiki inkonsistensi dalam kasus ini." Desahan berat terdengar melalui saluran. "Inkonsistensi apa?" "Anjing itu berdiri di atas gadis itu, berlumuran darah, jelas dan kering." "Kapan terakhir kali kau melihat serangan anjing dengan luka pisau, Mike?" "Keheningan." "Lalu apa yang kau bicarakan?" "Luka-luka Emma?" "Itu tidak sesuai dengan gigitan hewan." "Dan hantu anjing itu. Dia punya tag identifikasi militer, pasukan Delta, unit K9. Ya Tuhan, Jack, jangan bilang kau menjadi ahli teori konspirasi di usia tuamu. Terkadang anjing berbahaya hanyalah anjing berbahaya. Dan terkadang tidak, balas Jack. Apakah kau benar-benar melihat buktinya sendiri? Atau apakah kau hanya menerima kata-kata Wilson karena dia menyumbang untuk kampanye pemilihan ulangmu? Lebih banyak keheningan daripada suara yang lebih tenang. Kau berada di atas es tipis, Jack. Wilson memiliki dewan di sakunya. Kesepakatan tepi sungai ini terlalu besar bagi mereka untuk mempertaruhkan kehilangannya. Dan seorang gadis kecil dan hewan yang tidak bersalah tidak sepadan dengan kebenaran. Aku tidak mengatakan itu. Sheriff terdengar lelah. Hati-hati saja, Wilson bukanlah seseorang yang kau inginkan sebagai musuh. Setelah menutup telepon, Jack kembali ke foto-foto itu, kali ini berfokus pada interior rumah perahu. Pengendalian hewan telah melaporkan tanda-tanda bahwa hantu telah tinggal di sana. Selimut usang, sisa makanan, mangkuk air. Tetapi ada sesuatu yang lain, setengah terlihat dalam satu foto, gambar krayon yang ditempelkan di dinding kayu, ilustrasi kekanak-kanakan seorang gadis dan seekor anjing, Emma dan hantu. Jack mengeluarkan dokumen perencanaan kotanya. Penghancuran rumah perahu dijadwalkan untuk minggu depan, bagian dari pembangunan kembali tepi sungai Wilson. Tetapi menurut gambar-gambar ini, Emma telah mengunjungi hantu di sana untuk beberapa waktu. Potongan-potongan itu tidak sesuai dengan narasi resmi. Jika hantu berbahaya, mengapa Emma berulang kali mencarinya? Dan jika dia telah menyerangnya, mengapa luka-lukanya jelas dibuat oleh pisau? Jack memeriksa jam tangannya, 20 jam tersisa sebelum penangguhan hukuman mati hantu berakhir. 20 jam untuk mengungkap kebenaran melawan oposisi yang kuat. Bayangan mata hantu, cerdas, pasrah, namun entah bagaimana penuh harapan, kembali kepadanya. Itu bukan mata hewan ganas. Itu adalah mata seorang prajurit yang menunggu perintah, menolak untuk meninggalkan posnya. Bertahanlah di sana, nak, gumam Jack. Aku sedang mengerjakannya. Tangan Jack gemetar saat dia meraih botol bourbon. Cairan kuning itu menangkap cahaya sore yang terlambat yang mengalir melalui jendela kantornya, menjanjikan kelegaan sementara dari beban yang menekannya 3 tahun sejak kematian Patricia dan ritual ini tetap tidak berubah. Pertempuran sunyi antara kebutuhan dan tekad biasanya berakhir dengan penyerahan yang sama. Dia membuka tutupnya, menghirup aroma yang sudah dikenal, lalu berhenti ketika pandangannya jatuh pada foto berbingkai di samping komputernya. Patricia pada ulang tahun pernikahan ke-30 mereka, senyumnya tidak redup oleh kanker yang akan merenggutnya 6 bulan kemudian. Matanya seolah mengikutinya. Bahkan sekarang aku tahu, Patty, bisiknya, bukan jawabannya. Dengan perlahan yang disengaja, dia menutup kembali botol itu dan mengembalikannya ke laci tanpa dibuka. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan karena tidak adanya alkohol. Getaran itu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, pengakuan yang tidak nyaman bahwa dia berdiri di persimpangan jalan. Sekali lagi, jam dinding berdetak keras di kantor yang sunyi. 18 jam tersisa sebelum eksekusi hantu. 18 jam untuk mengungkap kebenaran atau menyerah pada jalan yang paling mudah. Jack menyebarkan bukti di mejanya, foto-foto, laporan medis, sejarah layanan anak-anak Emma, tag militer hantu, potongan-potongan teka-teki individu yang seharusnya cocok tetapi entah bagaimana tidak seperti yang diklaim Wilson dan pihak berwenang. Pintu kantornya terbuka tanpa ketukan. Sheriff Mike Donovan masuk, wajahnya yang lapuk diatur dalam garis-garis kekhawatiran pada usia 60. Mike adalah teman tertua Jack di Millhaven, hubungan mereka membentang kembali ke sekolah menengah,
jauh sebelum Jack bergabung dengan marinir atau Mike menyematkan lencana. Kau membuat musuh yang kuat, Jack, kata Mike, menempatkan tubuhnya yang besar di kursi di seberang meja. Bukan pertama kalinya, jawab Jack, mendorong foto-foto tempat kejadian perkara ke samping. Wilson telah mengadakan pertemuan darurat Dewan Kota untuk besok pagi, pukul 9 pagi. Jack mengerutkan kening. Atas dasar apa? Kekhawatiran keselamatan publik, mengenai penilaian wali kota, Mike mengutip, dia sudah memiliki 3 anggota dewan di sakunya. Jack tahu apa artinya itu. Jack tahu bahwa dewan hanya membutuhkan 4 suara dari 7 untuk memulai proses pencabutan terhadap wali kota. Politik di kota-kota kecil bisa sama kejamnya seperti di Washington, terkadang lebih karena kedekatannya. Jadi Wilson ingin aku pergi, kata Jack datar, karena aku menunda memusnahkan seekor anjing? Karena kau mencampuri rencananya, koreksi Mike. Pengembangan tepi sungai, proposal kasino, semua itu. Kau telah menjadi duri dalam dagingnya sejak dia tiba. Sekarang dia memiliki pengaruh, serangan anjing yang nyaman oleh hewan yang nyaman dan kejam. Jack bergumam. Waktu yang tepat, bukan? Ekspresi Mike menegang. Apa sebenarnya yang kau maksud, Jack? Aku tidak menyiratkan apapun. Aku menyatakan fakta. Luka-luka Emma Wilson disebabkan oleh pisau, bukan serangan hewan. Hantu adalah anjing militer yang sangat terlatih tanpa riwayat agresi, dan rumah perahu tempat dia tinggal dijadwalkan untuk dihancurkan minggu depan sebagai bagian dari proyek pengembangan Wilson. Itu paling banter tidak langsung. Lalu bantu aku membuatnya substansial, tantang Jack. Kau adalah sheriff. Perintahkan analisis forensik yang tepat dari luka-luka Emma. Wawancarai staf rumah sakit tanpa kehadiran Wilson. Periksa catatan dinas militer hantu. Mike bersandar, mempelajari Jack dengan penilaian hati-hati dari seorang petugas hukum seumur hidup. Ini bukan hanya tentang anjing itu, bukan? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka, memaksa Jack untuk menghadapi kebenaran yang telah dia hindari. Ini bukan hanya tentang hantu atau bahkan Emma. Ini tentang Jack sendiri, tentang penebusan, tentang pria yang dulu dia sebelum kesedihan dan alkohol dan kompromi politik telah mengikis ujung-ujungnya. Kau ingat apa yang biasa dikatakan Patricia? Tanya Jack pelan. Ukuran seorang pria bukanlah apa yang dia lakukan ketika semua orang menonton, itu adalah apa yang dia lakukan ketika tidak ada yang menonton. Ekspresi Mike melunak. Dia selalu memiliki cara untuk memotong omong kosong. Aku telah menghabiskan 3 tahun mengambil jalan yang mudah, Mike, membuat kompromi, menghindari konflik, mengatakan pada diri sendiri bahwa aku bersikap pragmatis. Jack menunjuk botol bourbon yang terlihat di lacinya yang setengah terbuka. Bersembunyi di sana ketika keadaan menjadi sulit. Kau telah berduka, Jack. Tidak ada yang menyalahkanmu untuk itu. Aku menyalahkan diriku sendiri, kata Jack tegas, dan aku pikir Patricia juga akan melakukannya. Dia tidak pernah mengambil jalan yang mudah ketika kesejahteraan seorang anak dipertaruhkan, tidak sekalipun. Sheriff menghela napas berat, melepas topinya dan meletakkannya di meja di antara mereka, sebuah gerakan yang dikenali Jack dari persahabatan mereka selama beberapa dekade. Ketika topi itu dilepas, Mike berbicara sebagai seorang teman, bukan seorang petugas penegak hukum. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanyanya sederhana. Kelegaan membasahi Jack. Akses ke Emma di rumah sakit. Wilson telah melarang semua pengunjung kecuali dirinya sendiri. Itu permintaan yang tinggi. Dia adalah wali hukumnya. Ada pengecualian untuk kasus dugaan pelecehan. Alis Mike terangkat. Itu tuduhan serius, Jack, yang sebaiknya kau yakini sebelum membuatnya resmi. Jack menggeser laporan medis melintasi meja. Halaman 4, Dr. Miller mencatat memar mencurigakan dalam berbagai tahap penyembuhan yang tidak konsisten dengan riwayat kecelakaan yang dilaporkan. Dia meminta evaluasi kesejahteraan anak, tetapi dibatalkan oleh Wilson dengan mengklaim trauma yang tidak perlu pada anak. Mike memindai dokumen itu, ekspresinya menjadi gelap. Mengapa Miller tidak melaporkan ini langsung ke kantorku? Baca catatan kaki. Mike menyipitkan mata pada teks kecil itu. Permintaan penyelidikan ditolak oleh Departemen Sheriff dengan alasan bukti yang tidak mencukupi dalam kedudukan wali di komunitas. Ini ditolak oleh kantorku, oleh Wakil Reynolds, Jack menjelaskan, adik ipar Wilson. Ya Tuhan, gumam Mike. Aku tidak pernah melihat ini. Itulah yang kupikirkan.
Mike mengusap wajahnya tiba-tiba tampak setiap dari usianya yang 60 tahun. Reynolds memproses setengah dari dokumen yang masuk. Aku tidak bisa meninjau semuanya. Aku tidak menyalahkanmu, Mike. Aku meminta bantuanmu sekarang setelah kau tahu. Sheriff mengganti topinya, sebuah sinyal bahwa dia kembali dalam kapasitas resmi. Aku akan membawamu masuk untuk melihat Emma. Tapi, Jack, dia memperingatkan, jika kau salah tentang ini, jika Wilson hanya apa yang tampak dia seorang filantropis kaya yang mengambil anak yatim piatu karena kebaikan hatinya, maka kariermu di kota ini sudah berakhir. Mike selesai, tidak hanya sebagai wali kota, kau akan selesai di Millhaven. Beban kata-kata itu menetap di pundak Jack. Millhaven adalah satu-satunya rumah yang dia kenal sejak meninggalkan marinir. Di sanalah dia membangun kehidupan dengan Patricia, di mana mereka berencana untuk menjadi tua bersama, sebelum kanker menulis ulang kisah mereka. Pikiran untuk kehilangannya membuat tenggorokannya menegang. Apakah akan lebih mudah untuk mundur? Suara di kepalanya, yang telah menjadi teman tetapnya sejak kematian Patricia, membisikkan refrainnya yang akrab, biarkan sistem menanganinya. Hantu hanyalah seekor anjing, Emma bukanlah tanggung jawabmu. Mengapa mempertaruhkan segalanya? Untuk sesaat, Bourbon dilaci memanggilnya dengan intensitas khusus. Kemudian suara lain, Patricia, menembus keraguan. Beberapa pertempuran memilihmu, Jack. Kau tahu itu lebih baik daripada siapapun. Bawa aku ke rumah sakit itu, kata Jack tegas. Dan aku butuh satu hal lagi, catatan militer hantu, apapun yang bisa kau temukan. Mike berdiri menyesuaikan topinya. Aku masih memiliki kontak di Pentagon dari gugus tugas terorisme bersama itu. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Saat Sheriff mencapai pintu, dia berhenti. Untuk apa nilainya, Jack? Patricia akan bangga padamu untuk ini. Berdiri ketika itu sulit. Itu selalu caranya. Setelah Mike pergi, Jack duduk sendirian dalam senja yang berkumpul, kantor semakin gelap di sekelilingnya. Getaran di tangannya telah mereda, tetapi beban di dadanya tetap merupakan sakit yang akrab dari tujuan yang kembali setelah lama absen. Dia membuka laptopnya dan mulai mengetik email ke Dewan Kota meminta penyelidikan formal atas keadaan seputar luka-luka Emma Wilson. Setiap ketukan terasa seperti komitmen, langkah menjauh dari mati rasa yang nyaman dari 3 tahun terakhir. Ketika dia selesai, jarinya melayang di atas tombol kirim. Satu klik dan dia akan melewati garis yang tidak dapat ditarik kembali. Sumber daya dan pengaruh Wilson akan menjadikannya musuh yang tangguh. Karir politik yang telah dibangun Jack sebagai pelabuhan yang aman setelah dinas militernya kemungkinan akan dikorbankan. Semua untuk seekor anjing yang hampir tidak dia kenal dan seorang anak yang bukan tanggung jawabnya. Ukuran seorang pria bukanlah apa yang dia lakukan ketika semua orang menonton Jack menekan kirim, lalu meraih teleponnya untuk menelepon Dr. Miller. Hantu telah memberi Emma waktu dengan pengorbanannya. Setidaknya yang bisa dilakukan Jack adalah membalasnya. Bau menghantam Jack pertama kali saat dia memasuki rumah sakit VA, antiseptik yang melapisi rasa sakit yang lebih dalam, dan makanan institusional. 20 tahun sejak pembebasannya dan masih koridor-koridor ini memicu kenangan. Rumah sakit lapangan di Kuwait, pusat rehabilitasi tempat dia menghabiskan 6 bulan setelah ledakan di Fallujah, bangsal onkologi tempat Patricia telah bertempur dalam pertempuran terakhirnya. Kolonel Sullivan menyapa Dr. Matthews, mengulurkan tangannya. Sudah terlalu lama. Jack membalas jabat tangan itu. Beberapa orang di Millhaven masih menggunakan pangkat militernya, tetapi rumah sakit VA ada di zona waktunya sendiri di mana kesopanan militer tetap utuh terlepas dari transisi sipil. Hanya Jack hari ini, Richard, jawabnya. Terima kasih telah menemuiku dalam waktu singkat. Dr. Matthews membawanya melewati koridor-koridor sunyi sayap psikiatri. Kau bilang ini tentang anjing pekerja militer, bukan keahlianku, tapi aku menarik sumber daya yang kubisa. Kantor dokter itu berantakan namun teratur, dengan foto-foto penugasannya di samping gelar-gelar medisnya. Dia memberi isyarat kepada Jack untuk duduk dan mengambil sebuah map dari mejanya. Ini informasi umum tentang program K9 pasukan Delta, jelas Matthews, sambil menggeser beberapa dokumen di atas meja, tentu saja sangat rahasia, tetapi ini adalah bagian-bagian yang tidak diklasifikasikan. Sebenarnya apa yang Anda cari? Jack meletakkan tag militer Ghost di atas meja. Informasi tentang anjing ini, tanda panggilan K9 pasukan Delta. Ghost mungkin telah ditugaskan dalam 10 tahun terakhir. Matthews memeriksa tag itu, ekspresinya berubah dari keramahan profesional menjadi minat yang tajam.
Dari mana Anda mendapatkan ini? Itu rumit. Pasti rumit. Tag ini tidak begitu saja muncul di penjualan garasi. Matius bersandar. Kau selalu jujur, Jack, bicara terus terang padaku. Jack menimbang pilihannya lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Anjing itu saat ini berada di bawah penahanan di Millhaven Animal Control dan dijadwalkan untuk eutanasia besok pagi karena diduga menyerang seorang anak. Diduga, saya punya alasan untuk percaya dia melindunginya. Ekspresi Matthew tetap netral, tetapi Jack memperhatikan sedikit ketegangan di bahunya, yang setara dengan alarm bagi seorang dokter militer. Anjing ini, kata Matthew hati-hati. Gembala Jerman, banyak bekas luka termasuk sebagian telinga kiri yang hilang. Jack merasakan hawa dingin. Anda mengenalnya. Alih-alih menjawab langsung, Matius beralih ke komputernya, mengetik dengan cepat. Setelah memasukkan beberapa kata sandi, dia memutar monitor ke arah Jack. Apakah ini anjing Anda? Layar menunjukkan foto Ghost yang lebih muda dan lebih sehat dalam perlengkapan taktis lengkap, berdiri siaga di samping seorang tentara dengan kamuflase gurun. Wajah tentara itu sebagian terhalang, tetapi posturnya memancarkan kepercayaan diri yang tenang dari operasi khusus. Itu dia, Jack mengkonfirmasi. Siapa pawangnya? Matius ragu-ragu. Kapten Thomas Harrison, pasukan Delta, salah satu tentara yang paling banyak diberi penghargaan dari kampanye Afghanistan. Jack mempelajari foto itu lebih dekat. Sesuatu tentang posisi tentara itu mengganggunya, ingatan yang setengah terlupakan mencoba muncul ke permukaan. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya. Matius memutar kembali monitor, membaca dari file. Harrison dan Ghost melakukan 23 misi ekstraksi berisiko tinggi antara tahun 2012 dan 2018, khusus dalam pemulihan sandera, terutama yang melibatkan anak-anak. Mereka memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dalam sejarah program. Dan kemudian sebuah misi berjalan buruk. Dekat Kandahar, helikopter ekstraksi ditembak jatuh. Harrison terbunuh. Ghost selamat tetapi menderita luka yang signifikan dan mengembangkan PTSD yang parah. Tidak mau bekerja dengan pawang lain. Setelah rehabilitasi dia dijadwalkan untuk diadopsi melalui program penempatan veteran. Jack merasakan simpul terbentuk di perutnya ketika 2 tahun lalu, tetapi dia tidak pernah sampai ke penempatannya kendaraan transportasi terlibat dalam kecelakaan di dekat. Matius memeriksa file lalu mendongak dengan terkejut. Di dekat Millhaven sebenarnya. Ghost melarikan diri selama kebingungan. Dia telah terdaftar sebagai hilang sejak itu. Kebetulan itu terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Ghost telah berada di Millhaven selama 2 tahun, entah bagaimana bertahan hidup sendiri sampai menemukan Emma. Apakah Anda merawat Kapten Harrison pada suatu saat? Tanya Jack, masih mencoba mengingat mengapa tentara itu tampak familiar. Matius menggelengkan kepalanya. Tidak secara pribadi, tetapi ada hal lain yang harus Anda ketahui. Dia ragu-ragu. Harrison secara khusus meminta agar jika sesuatu terjadi padanya, Ghost harus pergi ke saudara perempuannya. Dia seorang dokter hewan di Colorado, telah mencari Ghost sejak dia menghilang. Jack membuat catatan mental untuk menemukan saudara perempuan Harrison. Jika ketika dia menyelamatkan Ghost, anjing itu pantas berada bersama keluarga yang akan memahami kebutuhannya. Saya perlu tahu lebih banyak tentang pelatihan Ghost, kata Jack. Secara khusus bagaimana dia mungkin bereaksi terhadap seorang anak dalam bahaya. Matius mengangguk, mengambil file tambahan. Anjing-anjing ini menjalani ribuan jam pelatihan khusus. Keahlian khusus Ghost adalah ekstraksi target bernilai tinggi dari lingkungan yang tidak bersahabat, seringkali anak-anak. Jadi dia secara khusus dilatih untuk melindungi anak-anak. Lebih dari itu, anjing-anjing ini mengembangkan kemampuan yang hampir luar biasa untuk mengidentifikasi ancaman terhadap orang yang mereka jaga. Mereka dapat membedakan antara bahaya yang sebenarnya dan bahaya yang dirasakan lebih baik daripada kebanyakan manusia. Matius memutar monitor lagi, menunjukkan rekaman pelatihan Ghost dengan lembut memimpin seorang anak melalui zona bahaya simulasi. Mereka diajarkan untuk menggunakan kekuatan minimal terhadap ancaman kecuali benar-benar diperlukan. Jack memikirkan Ghost berdiri di atas Emma, darah di moncongnya, tetapi tanpa agresi, ketika petugas tiba. Apakah dia akan menyerang seseorang yang dia anggap mengancam seorang anak jika perlu? Tetapi dia akan dilatih untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Bukan, dan dia hanya akan meningkatkan kekuatan jika ancaman itu berlanjut. Matthew mempelajari Jack dengan hati-hati.
Apakah Anda menyarankan anjing ini melindungi anak yang diduga diserangnya? Tepat sekali. Matthews mencondongkan tubuh ke depan. Jack, anjing-anjing ini berharga jutaan untuk dilatih. Mereka mewakili puncak kemampuan anjing pekerja militer. Gagasan bahwa salah satunya akan secara acak menyerang seorang anak bertentangan dengan semua yang ada dalam pemrograman mereka. Bagaimana dengan PTSD? Bisakah itu menyebabkan agresi? Mungkin, tetapi tidak mungkin dengan cara khusus ini. Matthews menutup file. Anjing militer dengan PTSD biasanya menjadi sangat waspada atau menarik diri. Mereka tidak tiba-tiba menyerang anak-anak. Jika ada, seekor anjing seperti Ghost dengan pelatihan khususnya akan lebih melindungi anak-anak, bukan sebaliknya. Jack mengangguk, potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya. Satu hal lagi, jika Ghost mengenali seseorang sebagai ancaman bagi seorang anak dalam perawatannya, bagaimana dia akan bereaksi? Dia akan menempatkan dirinya di antara ancaman dan anak itu. Dia akan memberikan sinyal peringatan, menggeram, menunjukkan gigi. Jika ancaman itu berlanjut, dia akan terlibat menggunakan kekuatan yang meningkat sesuai kebutuhan. Matthews berhenti. Tapi Jack, perilaku yang paling penting adalah setelah ancaman itu dinetralkan. Anjing-anjing ini dilatih untuk segera kembali ke mode perlindungan. Mereka tidak melarikan diri, mereka tetap bersama orang yang mereka jaga sampai dibebaskan oleh otoritas yang tepat. Tepat seperti yang dilakukan Ghost dengan Emma. Dia tidak lari setelah diduga menyerangnya. Dia tetap tinggal, memposisikan dirinya di atasnya, melindunginya bahkan ketika polisi tiba. Terima kasih, Richard. Ini membantu lebih dari yang Anda tahu. Saat Jack berdiri untuk pergi, Matthews meletakkan tangan di lengannya. Jack, jika ini anjing yang sama dan sepertinya memang begitu, dia sangat berharga, bukan hanya secara moneter, tetapi sebagai perwujudan hidup dari pelayanan dan pengorbanan. Saya tahu kematian Harrison sangat memukul komunitas operasi khusus. Dia menyelamatkan banyak nyawa, termasuk anak-anak, yang seharusnya hilang. Matthews ragu-ragu. Termasuk nyawa Anda, jika saya ingat dengan benar. Jack membeku. Apa yang Anda katakan? Provinsi Kandahar, 2013. Konfu Anda disergap. Pasukan Delta mengevakuasi Anda dan 3 perwira lainnya. Matthews mempelajari wajah Jack. Itu tim Harrison. Saya berasumsi Anda tahu. Ingatan itu menembus penghalang mental Jack, rasa debu dan darah, deru tembakan, kepastian kematian saat pemberontak mendekat ke kendaraan mereka yang rusak. Kemudian penampilan tiba-tiba tim Delta, bergerak seperti hantu melalui kekacauan. Seorang tentara dengan mata yang mantap membantu Jack ke titik evakuasi, seorang gembala Jerman membersihkan jalan di depan. Itu Harrison. Suara Jack terdengar jauh di telinganya sendiri. Dan Ghost? Matthews mengangguk. Harrison menyebutkannya dalam filenya, mengatakan itu adalah salah satu evakuasi mereka yang paling sukses. 4 perwira marinir diselamatkan, 0 korban. Jack merosot kembali ke kursi, beban wahyu ini membengkokkan bahunya. Harrison telah menyelamatkan hidupnya, Ghost ada di sana. Dan sekarang, oleh beberapa kebetulan kosmik atau campur tangan ilahi, anjing itu muncul di kota Jack, membutuhkan keselamatan yang sama yang pernah dia berikan. Aku berutang pada mereka, kata Jack pelan. Ya, Matthews setuju sederhana, Anda berutang. Dalam perjalanan kembali ke Millhaven, pikiran Jack berlomba dengan tujuan baru. Hubungan antara dia dan Ghost tidak acak. Itu adalah hutang yang belum dibayar, lingkaran yang belum tertutup. Harrison telah memberikan hidupnya dalam pelayanan. Anjingnya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada jarum di ruangan beton karena kebohongan. Jack menepi di tempat pandang indah di atas kota, membutuhkan waktu sejenak untuk memproses. Millhaven terbentang di bawahnya, lampu-lampu mulai berkelap-kelip di senja yang mulai berkumpul. Kotanya, rumahnya, tempat yang telah dia pilih untuk membangun kehidupan setelah marinir, tempat dia berharap untuk menjadi tua bersama Patricia. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor mic. Saya perlu akses ke Emma Wilson malam ini, katanya ketika Sheriff menjawab. Dan saya perlu melihat Ghost lagi. Aku juga. Aku baru saja akan meneleponmu, jawab Mike, suaranya tegang, dengan urgensi. Seseorang baru saja mencoba membobol kontrol hewan. Dan, Jack, mereka tidak mencoba membebaskan anjing itu, mereka mencoba membunuhnya.
Ban Jack berdecit saat dia masuk ke tempat parkir fasilitas kontrol hewan. Dua mobil patroli dengan lampu berkedip menerangi tempat kejadian dengan semburan merah dan biru berirama. Satpam tim Hollister duduk di bak belakang ambulans, memegangi kompres es di kepalanya sementara para medis memeriksa pupilnya. Apa yang terjadi? Jack menuntut, mendekati Mike Donovan yang berdiri berbicara dengan dua petugas. Seseorang memukul Hollister dari belakang ketika dia sedang berpatroli. Mike menjelaskan, suaranya rendah, ditemukan tidak sadarkan diri sekitar 20 menit yang lalu, ketika pergantian shift tiba. Pintu belakang dicongkel, Ghost masih di kandangnya, tapi bukan karena kurangnya usaha. Mike membawa Jack masuk, melewati area resepsionis ke unit isolasi. Kamera keamanan menangkap ini di layar ponsel Mike. Rekaman buram menunjukkan sosok berpakaian gelap dan memakai topeng ski memasuki area kandang Ghost. Penyusup mendekati kandang dengan apa yang tampak seperti jarum suntik, tetapi saat mereka mencapai kunci, Ghost menerjang ke depan, menggonggong dengan ganas. Sosok bertopeng itu tersandung ke belakang, menjatuhkan jarum suntik sebelum melarikan diri. Perilaku agresif pertama yang ditunjukkan anjing itu sejak tiba, Mike mencatat, hampir seperti dia tahu apa yang ada di jarum itu. Dia tahu, kata Jack dengan muram. Apa itu? Laboratorium sedang menjalankan tes, tetapi perkiraan awal adalah kalium klorida. Cukup untuk membunuh secara instan. Jack merasakan amarah dingin membangun di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang keselamatan publik, Mike. Seseorang mencoba membungkam seorang saksi. Anjing tidak bisa menjadi saksi, Jack. Yang ini bisa. Jack mendekati kandang Ghost. Gembala Jerman itu berdiri siaga, mengawasi mereka dengan saksama. Posturnya militer, tegak, meskipun terluka. Dia melihat apa yang terjadi pada Emma. Dia tahu siapa yang menyakitinya. Mike menghela nafas. Kau berbicara seolah-olah anjing itu bisa bersaksi di pengadilan. Bukan dengan kata-kata, Jack setuju, tetapi tindakannya, lukanya, latar belakang militernya, mereka menceritakan kisah yang bertentangan dengan versi peristiwa Wilson. Mata kuning Ghost tertuju pada Jack dengan kecerdasan yang menggelisahkan. Sesuatu terjadi di antara mereka. Pengakuan, tujuan bersama. Jack pernah merasakan hubungan ini sebelumnya di zona pertempuran di mana kata-kata menjadi sekunder dari pemahaman instingtif antara mereka yang telah melihat kengerian yang sama. Aku perlu melihat Emma, Jack bersikeras, malam ini. Wilson tidak akan mengizinkannya. Kalau begitu jangan minta izinnya. Jack berbalik menghadap temannya. Kau sheriff. Jika ada kecurigaan pelecehan, kau memiliki wewenang untuk menyelidiki, terlepas dari persetujuan wali. Mike menggosok rahangnya, konflik internal terlihat di wajahnya yang lapuk. Kau memintaku untuk melawan salah satu orang paling berkuasa di wilayah ini, berdasarkan bukti tidak langsung dan perasaan tentang seekor anjing. Aku memintamu untuk melakukan pekerjaanmu, balas Jack. Seseorang baru saja mencoba membunuh barang bukti kunci dalam apa yang mungkin merupakan percobaan pembunuhan dan kasus pelecehan anak. Itu bukan tidak langsung, Mike. Itu penghalangan keadilan. Kebuntuan mereka terganggu oleh petugas Jenkins, yang mendekat dengan tas bukti berisi jarum suntik. Sheriff, kami mendapat sidik jari parsial. Menjalankannya sekarang. Dapatkan hasilnya secepatnya, perintah Mike. Dia berbalik kembali ke Jack, merendahkan suaranya. Aku akan membawamu untuk melihat Emma, tetapi ada syaratnya. Tidak ada tuduhan terhadap Wilson tanpa bukti kuat, tidak ada membuat gadis itu kesal. Dan kita melakukan ini sesuai buku. Aku masuk dulu untuk menilai, lalu memutuskan apakah kau dapat berbicara dengannya. Setuju. Mike memeriksa jam tangannya. Wilson biasanya makan malam di country club pada Kamis malam. Kita akan menuju ke rumah sakit dalam 20 menit. Dia ragu-ragu. Bagaimana dengan anjing itu? Setelah percobaan malam ini, aku tidak berpikir dia aman di sini. Jack mempertimbangkan pilihan. Bisakah kau mengangkatnya sebagai bukti dalam penyelidikan aktif? Itu akan memberinya perlindungan polisi. Mengangkat seekor anjing? Mike mengangkat alis. Itu meregangkan pedoman prosedural terlalu jauh. Kau punya ide yang lebih baik? Mike menghela nafas, suara seorang pria melihat rutinitas nyamannya hancur di hadapannya. Aku akan menempatkan seorang petugas di sini malam ini. Di luar itu aku tidak membuat janji.
Saat Mike melangkah pergi untuk membuat pengaturan, Jack mendekati kandang Ghost. Gembala Jerman itu mempelajarinya dengan minat hati-hati. "Kau ingat aku, kan?" kata Jack pelan, "bukan hanya dari pagi ini, tetapi dari sebelum Kandahar. Pawangmu menyelamatkan hidupku." Telinga Ghost terangkat ke depan mendengar kata itu. "Aku tidak tahu sampai hari ini, tidak menyatukannya, tapi kau tahu, kan? Itu sebabnya kau mempercayaiku pagi ini." Ghost bergerak lebih dekat ke pintu kandang, matanya yang cerdas tidak pernah meninggalkan wajah Jack. "Aku akan membalas budi," janji Jack. "Bertahanlah sedikit lebih lama." Rumah sakit wilayah Millhaven berdengung dengan aktivitas malam yang diredam saat perubahan shift. Jack dan Mike mendekati bangsal anak-anak di mana seorang perawat di stasiun mendongak dengan terkejut. "Sheriff Donovan," sapanya, "kami tidak mengharapkan penegakan hukum malam ini." "Kunjungan resmi, Nancy," jawab Mike. "Perlu berbicara dengan Emma Wilson." Ekspresi perawat itu berubah menjadi khawatir. Tuan Wilson memberikan instruksi ketat tentang pengunjung. "Hanya keluarga." "Ini adalah potensi penyelidikan kesejahteraan anak," kata Mike, menghasilkan formulir resmi. Statuta Wilayah 47,3 mengizinkan akses penegakan hukum terlepas dari batasan wali. Nancy ragu-ragu, lalu mengangguk. Dia di kamar 214, tetapi dia belum berbicara sejak tiba. Tidak sepatah kata pun kepada dokter, perawat, atau bahkan Tuan Wilson. "Apakah Wilson ada di sini hari ini?" tanya Jack. "Pergi sekitar 1 jam yang lalu, mengatakan dia ada pertemuan makan malam." Mike dan Jack bertukar pandang. Waktu itu selaras sempurna dengan serangan di kontrol hewan. Wilson membangun alibinya sebelum seseorang mencoba melenyapkan Ghost. Kamar 214 remang-remang, monitor. Yang berbunyi mengeluarkan cahaya kehijauan di atas sosok kecil di tempat tidur. Emma Wilson tampak lebih kecil dari usianya yang 7 tahun. Wajah pucat sebagian tertutup perban, lengan tipis terhubung ke saluran 4. Rambut pirangnya telah disisir dengan rapi dan seorang perawat, tebak Jack, bukan Wilson, telah menempatkan boneka beruang di sampingnya. Meskipun sudah larut, Emma tidak tidur. Mata birunya, terlalu serius untuk seorang anak, melacak pintu masuk mereka dengan perhatian yang lelah. "Hai, Emma," kata Mike lembut, mendekati tempat tidur, "aku Sheriff Donovan. Ini Wali Kota Sullivan. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, jika itu tidak apa-apa." Ekspresi Emma tetap tidak berubah, tetapi tangan kecilnya mencengkeram selimut lebih erat. "Kau tidak dalam masalah apapun," Mike meyakinkannya. "Kami hanya ingin memahami apa yang terjadi di rumah perahu." Tidak ada tanggapan. Mike mencoba beberapa pertanyaan lagi, masing-masing disambut dengan kewaspadaan diam yang sama. Setelah beberapa menit dia melangkah mundur, menggelengkan kepalanya sedikit pada Jack. Jack bergerak maju, duduk di kursi di samping tempat tidur Emma. Alih-alih berbicara segera, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tag militer Ghost, meletakkannya di selimut dalam jangkauannya. Mata Emma melebar, tangannya bergerak ragu-ragu ke arah tag itu, lalu berhenti, tatapannya melirik curiga antara Jack dan Mike. "Tidak apa-apa," kata Jack lembut. "Itu milik temanmu, orang yang melindungimu." Jari-jari Emma menutup di sekitar tag itu, mencengkeramnya erat-erat. "Dia masih hidup," lanjut Jack. "Dia terluka, tetapi dia berjuang seperti kamu." Air mata menetes di pipi Emma, emosi pertama yang dia tunjukkan. Jack mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya lembut tapi mendesak. "Emma, aku tahu kau takut, tetapi Ghost membutuhkan bantuanmu sekarang. Seseorang mencoba menyakitinya malam ini, dengan cara yang sama seperti mereka menyakitimu." Napas Emma menjadi cepat, monitor mencatat kesusahannya. "Jack, Mike memperingatkan dari proyek pembangunan ini lebih besar dari Millhaven, lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Orang-orang di baliknya tidak mentolerir gangguan. Apakah kamu mengancam seorang pejabat publik?" Mike bertanya dengan suara sengaja, cukup keras untuk didengar semua orang. "Aku memberimu kesempatan terakhir untuk bersikap masuk akal," jawab Wilson, ketenangannya semakin retak. "Pergi sekarang. Anjing itu akan disuntik mati sesuai jadwal, gadis itu dipindahkan ke fasilitas untuk anak-anak bermasalah, dan kalian berdua tetap bekerja. Semua orang menang, kecuali Emma," kata Jack pelan. "Kecuali Ghost, seorang anak yang terluka dan binatang yang berbahaya." Wilson mencibir, tidak sebanding dengan menghancurkan masa depan ekonomi kota.
Jack mengamati Wilson dengan cermat, melihat melampaui setelan mahal dan pesona yang dipraktikkan hingga kehampaan di bawahnya. Pada saat itu dia mengenali sesuatu yang familiar, perhitungan kosong yang sama yang pernah dia lihat pada panglima perang dan tentara bayaran, orang-orang yang memandang orang lain sebagai komoditas daripada kehidupan. Kau tahu apa yang kutanyakan pada diriku sendiri sejak aku melihat Ghost berdiri di atas Emma, kata Jack sambil bercakap-cakap, bergerak mendekat ke Wilson. Mengapa seekor anjing militer yang sangat terlatih dengan pengalaman khusus menyelamatkan anak-anak dari situasi berbahaya, tinggal di rumah perahu yang ditinggalkan di Millhaven? Ekspresi Wilson tidak berubah, tetapi matanya melirik ke arah pintu keluar. Lalu aku teringat sesuatu, lanjut Jack. 2 tahun lalu, ketika Ghost menghilang dari kendaraan pengangkut itu, ada serangkaian anak hilang di wilayah Tri-County. 6 anak, semuanya dari panti asuhan, semuanya kabur. Kasus itu menjadi dingin ketika penyidik utama dipindahkan secara tak terduga. Kau gila, kata Wilson, tetapi suaranya kurang meyakinkan. Anak-anak itu bukan kabur, kan? Robert? Dan Emma bukan anak asuh pertama yang kau ambil. Suara Jack mengeras, tapi dia yang pertama ditemukan Ghost. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Para investor sekarang secara terbuka menjauhkan diri dari Wilson, beberapa mengumpulkan barang-barang mereka. Deputi, kata Mike dengan tenang. Tahan Tuan Wilson. Saat para deputi bergerak maju, kendali Wilson akhirnya hancur. Kau mati, Sullivan, dia membentak. Kau dan anjing itu. Kau pikir ini berakhir denganku? Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Jack menyaksikan tanpa ekspresi saat Wilson diborgol dan dibawa pergi, masih meneriakkan ancaman. Para investor yang berkumpul dengan cepat membubarkan makan malam eksklusif mereka, terlupakan di tengah skandal. Hanya ketika ruangan itu kosong, Jack membiarkan dirinya menghembuskan ketegangan yang telah dia bawa, melepaskannya seperti udara dari ban yang bocor. Kau baik-baik saja? Mike bertanya pelan. Tanya aku besok, jawab Jack. Mike melihat arlojinya. Ini hampir tengah malam. Eutanasia Ghost dijadwalkan pukul 9 pagi. Dengan Wilson dalam tahanan, kita seharusnya bisa membatalkannya secara resmi. Tidak, kata Jack tegas. Wilson benar tentang satu hal, dia tidak sendirian dalam hal ini. Sampai kita mengerti seberapa dalam ini, Ghost tidak aman dimanapun di Millhaven. Apa yang kau sarankan? Jack memikirkan tag militer di tangan kecil Emma, tatapan mata cerdas Ghost mengawasinya dari kandang Kapten Harrison yang telah mengorbankan nyawanya dalam pelayanan. Aku perlu mengeluarkan Ghost dari kota malam ini, katanya. Dan aku perlu menemukan saudara perempuan Kapten Harrison. Fasilitas pengendalian hewan itu berdiri sunyi dalam kegelapan tengah malam, eksterior utilitariannya berubah menjadi sesuatu yang lebih tidak menyenangkan oleh bayangan dan perasaan mendesak Jack yang tumbuh. Mobil patroli Mike diparkir di dekat pintu masuk, tetapi petugas yang seharusnya ditempatkan di luar tidak terlihat dimanapun. Sesuatu yang salah, gumam Jack, meraih secara naluriah senjata samping yang tidak lagi dia bawa. Mike menghunus senjata dinasnya. Tetap di belakangku. Pintu depan tergantung sebagian terbuka, kunci elektroniknya dinonaktifkan. Di dalam, area resepsionis gelap, kecuali pencahayaan darurat yang redup. Mike menyalakan senternya, sinarnya menembus kegelapan untuk mengungkapkan meja keamanan yang kosong. Buku catatan terbuka, sebuah pena jatuh sembarangan di atasnya. Davis, Mike memanggil, merujuk pada petugas muda yang dia tugaskan di sini. Petugas Davis, lapor. Hanya keheningan yang menjawab. Mereka bergerak lebih jauh ke dalam fasilitas, melewati deretan kandang di mana anjing-anjing menggonggong sebagai respons gelisah terhadap gangguan itu. Unit isolasi di belakang membutuhkan kartu kunci lain, tetapi pintu ini juga sedikit terbuka, sistem keamanannya offline. Daya telah diputus ke sistem keamanan, catat Mike, suaranya tegang karena kekhawatiran profesional. Tetapi daya utama masih menyala. Seseorang yang tahu gedung itu, kata Jack, seseorang dengan kode akses. Mereka menemukan petugas Davis merosot di lemari utilitas, tidak sadarkan diri tetapi bernapas, memar buruk muncul di pelipisnya. Mike dengan cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya. Dia akan hidup. Sepertinya seseorang mendapatkannya. Jack sudah bergerak menuju kandang Ghost, ketakutan meningkat dengan setiap langkah. Pintu keamanan ke unit isolasi telah dibuka paksa, kaca yang diperkuatnya penuh dengan retakan tempat seseorang menerapkan kekuatan terkonsentrasi. Ghost, panggil Jack,
mendorong masuk ke area kandang. Kandang German Shepherd itu kosong, pintunya terbuka paksa. Darah mengotori lantai beton dalam jejak yang mengarah ke pintu keluar belakang. Bukan tetesan kecil dari luka yang ada pada Ghost, tetapi percikan signifikan yang menunjukkan cedera baru yang serius. Mereka membawanya, kata Jack dengan suara hampa. Mike sedang memeriksa kunci yang rusak. Pekerjaan profesional, melewati sistem elektronik, lalu menggunakan semacam alat hidrolik pada kunci mekanis. Wilson tidak mungkin mengatur ini dari penjara, kata Jack, mengikuti jejak darah. Ini terjadi terlalu cepat setelah penangkapannya. Dia menelepon sebelum kita mengambil teleponnya, Mike mengingatkannya. 1 panggilan. Jejak darah mengarah ke dermaga pemuatan belakang fasilitas tempat truk pengiriman biasanya membawa pasokan. Bekas ban di kerikil menunjukkan tempat sebuah kendaraan baru-baru ini berangkat dengan kecepatan, memotong rumput daripada menggunakan jalan masuk. Jack berlutut untuk memeriksa bercak darah yang lebih gelap di dekat dermaga pemuatan. Terlalu banyak darah, katanya dengan muram. Mereka melukainya dengan parah, mungkin membunuhnya. Mengapa membawanya? Jika mereka ingin dia mati, mengapa tidak menyelesaikannya di sini? Asuransi, Jack menyadari, mereka perlu memastikan dia mati, mendokumentasikannya entah bagaimana, mungkin untuk membuktikan kepada siapapun yang ada di balik ini bahwa ujung yang longgar diikat. Mike menyarungkan senjatanya, sudah meraih radionya untuk meminta bantuan. Aku akan mengeluarkan APB pada kendaraan apapun yang terlihat meninggalkan area ini dalam 1 jam terakhir. Dapatkan forensik di sini, investigasi penuh. Tetapi Jack tidak mendengarkan. Fokusnya telah menyempit ke jejak darah dan satu pertanyaan penting. Apakah Ghost masih hidup? Anjing militer itu telah selamat dari zona perang, kecelakaan helikopter, dan bertahun-tahun sendirian. Dia adalah seorang pejuang, seorang penyintas. Jika ada yang bisa menanggung apapun yang telah terjadi di sini, itu adalah Ghost. Mereka tidak akan pergi jauh, kata Jack, menyela panggilan radio Mike. Mereka membutuhkan privasi untuk menyelesaikan ini, tetapi mereka terburu-buru, di suatu tempat terpencil tetapi dapat diakses oleh kendaraan. Itu menggambarkan setengah dari wilayah itu, Jack. Tidak, di suatu tempat khusus untuk operasi Wilson. Pikiran Jack melayang melalui kemungkinan. Rumah perahu sekarang berada di bawah penjagaan polisi. Lokasi konstruksi untuk pembangunan baru terlalu terbuka. Sebuah ingatan muncul, gambar krayon Emma di rumah sakit. Di luar gambar serangan itu, dia telah menggambar adegan lain, Ghost dan dirinya bersembunyi di berbagai lokasi. Satu gambar menunjukkan sebuah bangunan besar dengan jendela tinggi, terletak di antara pepohonan. Pabrik kertas tua, kata Jack tiba-tiba, di properti Wilson. Sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak dijadwalkan untuk dihancurkan sampai fase 2 dari proyek pembangunannya. Mike menurunkan radionya. Itu properti pribadi, Jack. Aku tidak bisa mengizinkan pencarian tanpa surat perintah, tidak dengan Wilson sudah berteriak tentang pelecehan. Kalau begitu jangan ikut, jawab Jack, sudah bergerak menuju truknya. Ini bukan lagi tentang menjadi wali kota atau mengikuti protokol. Ini tentang hutang yang harus kubayar. Sialan, Jack. Kau tidak bisa begitu saja. Ya, aku bisa. Jack berbalik, ekspresinya dikeraskan oleh tekad. Kau tangani ini dengan benar, Mike. Dapatkan surat perintahmu, panggil bantuan, lakukan semuanya sesuai buku. Tetapi Ghost tidak punya waktu untuk itu, dan aku juga tidak. Sebelum Mike bisa berdebat lebih jauh, Jack berada di truknya, ban memuntahkan kerikil saat dia berakselerasi menjauh dari fasilitas. Di kaca spion, dia melihat Mike mengawasinya pergi. Radio masih di tangan, terpecah antara persahabatan dan tugas. Pabrik kertas tua Millhaven menjulang di tepi properti Wilson, badan yang ditinggalkan itu, disiluetkan dengan langit malam seperti kerangka binatang prasejarah. Dulunya pemberi kerja terbesar di kota, pabrik itu telah ditutup 15 tahun lalu, meninggalkan ratusan orang tanpa pekerjaan di bangkai industri besar yang tidak ada yang mau membayar untuk dihancurkan. Wilson telah membeli properti itu dengan harga murah, menjanjikan revitalisasi yang tidak pernah terwujud. Jack parkir 1/4 mil jauhnya, mendekat dengan berjalan kaki melalui hutan yang telah merebut kembali perimeter pabrik. Tahun-tahunnya di marinir telah mengajarinya bagaimana bergerak diam-diam, keterampilan yang jarang dibutuhkan sebagai wali kota tetapi tidak pernah dilupakan. Malam itu sejuk dan cerah, bulan sabit memberikan cahaya yang cukup untuk bernavigasi tanpa senter yang mungkin membocorkan posisinya.
Saat dia mendekati pabrik, dia melihat sebuah SUV hitam diparkir di belakang gedung utama, tersembunyi dari jalan akses. Bekas ban segar di lumpur cocok dengan pola dari pengendalian hewan. Jack mengelilingi perimeter mencari titik masuk dan tanda-tanda aktivitas. Cahaya berkedip-kedip dari dalam lantai utama pabrik, bukan lampu listrik, tetapi cahaya lentera atau senter yang tidak stabil. Suara-suara bergema melalui jendela yang pecah, terlalu jauh untuk membuat kata-kata, tetapi cukup jelas untuk memastikan kehadiran. Jack menemukan pintu samping, gemboknya baru-baru ini dipotong. Dia membuka pintu itu dengan hati-hati, meringis mendengar derit engsel yang berkarat. Di dalam, udara terasa berat dengan debu dan pembusukan, bau kertas busuk dan mesin yang ditinggalkan, dilapisi dengan sesuatu yang metalik dan organik, darah. Suara-suara itu menjadi lebih jelas saat Jack bergerak lebih jauh ke dalam gedung, tetap berada di bayangan dan menggunakan peralatan lama untuk berlindung. Dua pria, mungkin tiga, nada suara mereka mendesak dan frustrasi. Wilson berkata, bersih dan cepat. Kau ingin mendekat ke gigi-gigi itu? Silakan saja. Benda sialan, setengah mati dan masih melawan. Jantung Jack melonjak. Ghost masih hidup, masih berjuang, meskipun terluka. Dia merayap maju sampai dia bisa melihat ke tempat yang dulunya merupakan lantai produksi utama pabrik. Cahaya bulan mengalir melalui lampu langit yang pecah, menerangi pemandangan yang membuat darah Jack membeku. Ghost berbaring miring di lantai beton, darah segar menggenang di bawahnya dari banyak luka. Sebuah rantai telah diikatkan di lehernya, diamankan ke kolom penyangga. Meskipun terluka, German Shepherd itu tetap waspada. Mata kuningnya melacak gerakan tiga pria yang mengelilinginya dengan lesu. Jack mengenali dua dari mereka, kepala keamanan Wilson dan seorang deputi dari Departemen Sheriff yang selalu tampak terlalu ramah dengan kepentingan Wilson. Pria ketiga adalah orang asing yang mengenakan perlengkapan paramiliter, termasuk pelindung tubuh dan sarung tangan taktis. Orang asing itu memegang pisau berburu besar di satu tangan dan kamera profesional di tangan lainnya. Hanya perlu menyelesaikan ini dan mendapatkan konfirmasi foto, lalu kita selesai. Cepat, desak wakil itu dengan gugup, menjentikan senjata dinasnya. Ketika pawang anjing itu tidak melapor, pertanyaan akan mulai berdatangan. Pawangnya sudah meninggal selama bertahun-tahun, kepala keamanan Jenkins mencibir. Bukan Harrison, bentak wakil itu. Davis, dia seharusnya melapor setiap jam. Pikiran Jack berpacu. Petugas Davis telah ditempatkan untuk melindungi Ghost, tetapi orang-orang ini berbicara seolah-olah dia terlibat dalam operasi apapun yang mereka jalankan. Davis juga merupakan ujung yang longgar, kata orang asing itu dengan dingin. Instruksi Wilson jelas, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Anjing itu mati, gadis itu memiliki komplikasi yang tidak menguntungkan dari lukanya. Sullivan mengalami kecelakaan setelah Dewan mencopotnya besok. Bersih-bersih. Jack merasakan es di nadinya. Ini bukan hanya tentang membungkam Ghost. Orang-orang ini merencanakan beberapa pembunuhan, termasuk Emma dan dirinya sendiri. Ghost tiba-tiba mengangkat kepalanya, lubang hidungnya melebar saat dia menangkap aroma Jack. German Shepherd itu tidak bersuara, tetapi posturnya berubah sedikit, telinganya terangkat ke depan. Orang asing itu memperhatikan perubahan itu, berbalik untuk mengikuti tatapan Ghost. Kita tidak sendirian, dia memperingatkan, menjatuhkan kamera dan mengangkat pisaunya. Jack telah kehilangan elemen kejutan. Dia tidak memiliki senjata, tidak ada bantuan, dan kalah jumlah 3 banding 1 oleh orang-orang bersenjata. Setiap naluri rasional menyuruhnya untuk mundur, untuk memanggil Mike untuk menangani ini dengan benar. Tetapi mata Ghost telah menemukannya di bayang-bayangan dan di dalamnya Jack melihat refleksi dari dirinya yang lebih muda, seorang tentara yang pernah diselamatkan oleh pawang anjing ini, yang telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan seorang kawan pun. Beberapa hutang tidak bisa dibayar dengan mengikuti protokol. Jack melangkah ke cahaya bulan, tangan terangkat. Selamat malam, tuan-tuan, katanya dengan tenang, saya percaya Anda memiliki sesuatu yang menjadi milik saya. Wah, Jenkins berkata dengan nada mengejek, pulih pertama dari keterkejutan atas kemunculan Jack. Jika bukan wali kota kita yang terhormat, menyelamatkan kita dari kesulitan memburu Anda. Wakil Collins, Jack sekarang ingat, menghunu senjata dinasnya dengan efisiensi yang dipraktikkan. Anda seharusnya tidak berada di sini, Sullivan. Lucu, jawab Jack, menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Saya memikirkan hal yang sama tentang Anda bertiga.
Orang asing itu menilai Jack dengan keterpisahan profesional yang dingin. Pisaunya tetap siap, tetapi dia tidak segera bergerak. Anda datang sendirian, katanya, bukan pertanyaan, tetapi kesimpulan. Kesalahan sentimental. Jack mengambil langkah hati-hati ke depan, mengalihkan perhatian mereka dari Ghost. Mata German Shepherd itu mengawasinya, waspada, meskipun luka-luka yang akan melumpuhkan sebagian besar hewan. Darah menggumpal bulunya di tempat luka baru melintasi bekas luka lama, tetapi tatapannya tetap jernih dan fokus. Saya tahu apa yang telah dilakukan Wilson, kata Jack, berbicara kepada ketiganya, tetapi mengawasi orang asing itu dengan paling hati-hati. Orang ini adalah profesional. Dua lainnya hanyalah otot lokal, memperdagangkan anak-anak melalui sistem asuh, menggunakan proyek pembangunannya untuk mencuci uang. Ghost menemukannya ketika dia menemukan Emma. Jenkins tertawa, suara kasar yang bergema melalui ruang yang luas. Dan siapa yang akan mempercayai Anda? Seorang marinir yang sudah selesai bermain politisi kota kecil, membuang karirnya demi seekor anjing? Mike Donovan mempercayai saya, balas Jack. Begitu juga polisi negara bagian, yang sedang dalam perjalanan ke properti Wilson dengan surat perintah penggeledahan sekarang. Secercah ketidakpastian melintasi wajah Colin. Wakil itu melirik Jenkins, tangan senjatanya sedikit goyah. Dia menggertak, kata orang asing itu dengan nada meremehkan. Jika Sullivan memiliki bantuan, mereka akan berada di sini sekarang. Jack mengambil langkah lain, mengukur jarak, mencari keuntungan di ruang industri yang membusuk. 6 meter memisahkannya dari Ghost. Di antara mereka berdiri 3 orang bersenjata dan setengah abad naluri medan perang berteriak padanya untuk mundur, untuk mencari perlindungan, untuk menunggu bala bantuan. Tetapi Ghost tidak punya waktu untuk strategi. Genangan darah di bawahnya semakin besar, napasnya menjadi lebih berat dengan setiap menit yang berlalu. Saya tahu tentang Kapten Harrison juga, kata Jack, mengamati reaksi orang asing itu dengan hati-hati. Pawang Ghost di Afghanistan, pria yang Anda bekerja keras untuk menghapus. Ekspresi orang asing itu tidak berubah, tetapi sesuatu bergeser dalam posturnya, ketegangan halus yang dikenali Jack dari bertahun-tahun menghadapi orang-orang berbahaya. Harrison berurusan dengan kekuatan khusus, Jack melanjutkan, mengambil langkah hati-hati lainnya. Berspesialisasi dalam menyelamatkan anak-anak dari situasi penyanderaan, Ghost dilatih untuk mengenali tanda-tanda pelecehan dan perdagangan anak. Itulah mengapa dia melekat pada Emma dan mengapa Wilson sangat ingin menghilangkannya. Cukup bicara, potong orang asing itu, beralih ke Jenkins. Selesaikan anjing itu, aku akan menangani Sullivan. Jenkins bergerak menuju Ghost, menghunus pistol dari ikat pinggangnya. German Shepherd itu berjuang untuk bangkit, geraman rendah bergema dari dadanya meskipun dalam keadaan lemah. Tunggu, panggil Jack dengan putus asa, menajamkan suaranya. Anda tidak ingin melakukan itu, Jenkins. Sebenarnya saya sangat ingin, jawab Jenkins, membidik kepala Ghost. Anjing ini tidak menyebabkan apapun selain masalah. Bunuh dia dan Anda tidak akan pernah menemukan bukti yang disembunyikan Wilson. Jack menggertak, meraih apapun yang mungkin membeli waktu. Rekening luar negeri, daftar klien, lokasi anak-anak lain, semuanya hilang. Jenkins ragu, ketidakpastian berkedip di wajahnya. Apa yang Anda bicarakan? Mengapa Anda pikir saya datang sendirian? Saya perlu memastikan siapa yang terlibat sebelum menyerahkan file ke FBI. Mata orang asing itu menyipit. Dia berbohong, selesaikan anjing itu dan mari kita akhiri ini. Tetapi benih keraguan telah ditanam. Jenkins dan Collins bertukar pandang, pertanyaan yang tak terucapkan tergantung di antara mereka. Bagaimana jika Sullivan mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika Wilson telah meninggalkan mereka? Pada saat keraguan itu, Ghost entah bagaimana menemukan kekuatan untuk menerjang ke depan. Rantai di lehernya menarik kencang saat dia menggeram pada Jenkins. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan kepala keamanan yang tersandung ke belakang, tembakannya melebar dan tertanam di balok penyangga kayu. Ledakan tembakan menghancurkan kebuntuan tegang. Collins menembak secara refleks, pelurunya meleset dari Jack dalam hitungan inci. Jack menyelam untuk berlindung di balik sepotong mesin berkarat saat orang asing itu maju, pisau di tangan. Anda berada di luar kedalaman Anda, Sullivan, orang asing itu memanggil, bergerak dengan keluasan yang lancar dari seseorang yang terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Anda seharusnya tetap berada di belakang meja wali kota Anda. Jack memindai sekelilingnya dengan putus asa mencari apapun yang mungkin berfungsi sebagai senjata. Tangannya menutup di sekitar sepotong pipa berkarat,
Patah di satu ujung untuk membentuk tepi bergerigi. Tidak ideal, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang asing itu mengitari mesin, pisau menebas dalam busur yang dipraktikkan yang akan membuka tenggorokan Jack jika dia tidak tersentak ke belakang. Gerakan itu mengirimkan rasa sakit yang menusuk melalui lututnya yang rematik, pengingat yang jelas bahwa dia bukan lagi marinir muda yang pernah bertempur di gurun yang jauh. Orang tua, ejek orang asing itu, maju secara metodis, tidak berlatih, kehabisan waktu. Jack mundur, menggunakan pipa untuk menangkis serangan pisau lainnya. Dampaknya menyentak lengannya, logam berdecit melawan logam. Dia kalah dan tahu itu. Pria ini lebih muda, lebih cepat, lebih bersenjata, dan terlatih secara profesional. Di seberang ruangan, Jenkins telah memulihkan ketenangannya dan kembali membidik Ghost yang berjuang melawan rantai, gigi terkatup, meskipun darah mengalir deras dari lukanya. Collins berdiri di dekatnya, senjata dinasnya sekarang diarahkan ke pintu masuk pabrik jika ada pendatang tak terduga. Jack berpura-pura ke kiri lalu mengayunkan pipa dalam busur putus asa. Orang asing itu dengan mudah menghindar, membalas dengan tebasan yang mengenai lengan bawah Jack, membuka garis rasa sakit yang cerah. Darah segera membasahi lengan bajunya hangat dan basah di kulitnya. Tidak ada yang pribadi, kata orang asing itu, berputar untuk serangan lain. Hanya bisnis. Lucu, Jack terengah-engah, berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya pada pipa meskipun lengannya berdarah. Itulah yang selalu mereka katakan, orang-orang yang memperdagangkan anak-anak, hanya bisnis. Sesuatu berkedip di mata orang asing itu, bukan hati nurani, tetapi kejengkelan karena dikategorikan dengan penjahat biasa. Saya seorang profesional, saya tidak mengajukan pertanyaan tentang barang dagangan. Barang dagangan itu adalah seorang gadis berusia 7 tahun, Jack meludah, dan sebelum dia, berapa banyak. Yang lain, orang asing itu menerjang ke depan, kesabarannya jelas habis. Jack mengangkat pipa untuk membela diri tetapi tahu itu tidak akan cukup. Pisau itu turun dalam busur mematikan. Sebuah tembakan membelah pabrik, bergema dari beton dan baja. Orang asing itu terhuyung-huyung, ekspresi kebingungan melintasi wajahnya saat noda merah menyebar di dadanya. Dia melihat ke bawah pada luka itu, lalu kembali ke Jack, sebelum jatuh berlutut dan terdorong ke depan ke lantai. Jack berputar ke arah suara tembakan, berharap melihat Mike atau bala bantuan polisi negara bagian. Sebaliknya, seorang wanita berdiri di pintu samping pabrik, pistol ringkas dipegang dengan tangan mantap dari seseorang yang akrab dengan senjata api. Rambut coklatnya ditarik ke belakang dalam kuncir kuda yang praktis dan meskipun dia mengenakan pakaian sipil, sikapnya berbicara tentang pelatihan militer. Polisi, jatuhkan senjatamu, dia memerintahkan suaranya, membawa otoritas yang tak salah lagi dari seseorang yang terbiasa dipatuhi. Jenkins dan Collins membeku, terjebak di antara melawan dan melarikan diri. Collins pulih lebih dulu, pelatihannya menegaskan dirinya saat dia mulai menurunkan senjatanya. Jenkins membuat pilihan yang berbeda. Dengan kutukan, dia mengayunkan senjatanya ke arah pendatang baru, jari menegang pada pelatuk. Dia menembak 2 kali dengan cepat. Jenkins hancur, senjatanya yang tidak ditembakkan bergemuruh ke beton. Collins segera menjatuhkan senjatanya, mengangkat tangannya menyerah. Berlutut, perintah wanita itu. Tangan di belakang kepala. Saat Collins menurut, dia bergerak cepat ke dalam ruangan. Senjata masih diarahkan padanya sementara matanya menyapu ruang itu untuk mencari ancaman tambahan. Ketika dia memastikan tidak ada, tatapannya terkunci pada Ghost. Ya Tuhan, bisiknya, menyarungkan senjatanya dan bergegas menuju German Shepherd yang terluka. Ghost, yang telah menggeram dan berjuang melawan rantainya selama konfrontasi, tiba-tiba diam, telinganya terangkat ke depan, kepala miring seolah mendengar suara yang telah lama terlupakan. Erangan kecil lolos darinya, bukan karena sakit tetapi karena pengakuan. Wanita itu berlutut di sampingnya, air mata terbentuk di matanya saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di bulunya yang berlumuran darah. "Hei sobat," katanya lembut. "Ingat aku?" Ekor Ghost berdebam lemah di beton. Jack mendekat perlahan, masih memegangi lengannya yang berdarah. "Anda saudara perempuan Harrison," katanya, kesadaran menyingsing, Diane Harrison. Dia mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari Ghost, Dr. Diane Harrison. "Saya seorang dokter hewan." Dia sudah memeriksa luka-luka Ghost dengan efisiensi profesional, meskipun koneksi emosionalnya jelas. Dia kehilangan banyak darah, tetapi luka-lukanya tampak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Jika kita mendapatkan perawatan dengan cepat, dia memiliki kesempatan.
Suara sirene menembus malam, semakin dekat setiap detik. Mike rupanya meminta bantuan, meskipun misi solo Jack. "Bagaimana Anda menemukan kami?" tanya Jack, menggunakan ikat pinggangnya sebagai torniket darurat untuk lengannya. Diane melirik ke atas, senyum getir menyentuh bibirnya. "Saya telah melacak Ghost selama 2 tahun, sejak dia menghilang dari transportasi. Ketika Departemen Sheriff menjalankan microchipnya malam ini, itu memicu peringatan di sistem saya." Dia mengembalikan perhatiannya ke Ghost, menggumamkan jaminan saat dia bekerja untuk menstabilkannya. "Saya telah mencari anjing saudara saya sejak hari Tom meninggal. Saya berjanji padanya bahwa saya akan merawat Ghost jika sesuatu terjadi." Janji yang sama yang telah dibuat dan dilupakan Jack, hutang yang gagal dia bayar sampai sekarang. "Dia akan berhasil," kata Diane tegas, "sama seperti kepada Ghost seperti kepada Jack. Kita sudah terlalu jauh untuk kehilangannya sekarang." 3 bulan kemudian, Jack Sullivan berdiri di dek sebuah kabin sederhana di Colorado Rockies menyaksikan matahari terbit melukis pegunungan dengan warna emas dan kuning. Udara pagi membawa aroma pinus yang segar dan janji musim gugur, sangat berbeda dari iklim Millhaven yang lebih sedang. Dia bernapas dalam-dalam, menikmati kejernihan yang tampaknya meresapi segalanya di ketinggian ini. "Kopi sudah siap," panggil Diane Harrison dari dalam kabin. "Hitam dengan 2 gula, kan?" "Ingatan sempurna," jawab Jack, berbalik dari pemandangan. Saat dia bergabung dengannya di dek, Diane menyerahkan secangkir panas. Tangan dokternya, mantap dan pasti. 3 bulan telah mengubahnya dari wanita yang intens dan fokus yang telah menyerbu pabrik kertas dengan pistol terhunus menjadi seseorang yang lebih nyaman. Garis-garis kekhawatiran di sekitar matanya dilembutkan oleh kelegaan dan tujuan yang terpenuhi. "Bagaimana pasien kita pagi ini?" tanya Jack, meniup kopinya. "Lihat sendiri." Diane mengangguk ke arah jalan yang mengarah ke sungai kecil yang berbatasan dengan propertinya. Ghost muncul dari garis pepohonan, bergerak dengan sedikit tetapi terlihat pincang, pengingat permanen dari luka-luka yang diderita di pabrik. Jika tidak, transformasi itu luar biasa. Bulunya telah mendapatkan kembali kilau, otot telah kembali ke tubuhnya yang dulu kurus dan mata kuningnya bersinar dengan kewaspadaan yang berbicara tentang pemulihan, baik fisik maupun psikologis. Di sampingnya berderap Emma Wilson, rambut pirangnya menangkap cahaya pagi. Tangan kecil bertumpu dengan santai di punggung Ghost saat mereka menavigasi medan yang tidak rata bersama. Perubahan dalam dirinya bahkan lebih mendalam daripada pada Ghost. Anak yang menghantui dan diam dari rumah sakit telah digantikan oleh seorang gadis yang bergerak dengan kepercayaan diri yang meningkat. Wajahnya bersemangat saat dia mengobrol dengan teman konstan. Dia berbicara kepadanya lagi, Diane mengamati sambil tersenyum, sepanjang pagi tentang rusa yang mereka lihat kemarin, tentang buku yang dia baca, tentang segalanya. "Apakah dia menjawab?" tanya Jack dengan humor lembut. Dengan caranya sendiri, Diane menyesap kopinya. "Kadang-kadang aku berpikir dia lebih mengerti daripada kebanyakan orang yang kukenal." Jack tidak bisa membantah itu. Ghost selalu tampak memiliki kecerdasan yang melampaui kesadaran hewan biasa, kualitas yang telah menyelamatkan Emma dan pada akhirnya Jack sendiri. Emma melihat mereka digeladak dan melambai dengan antusias. Ghost juga mendongak, telinganya tegak ke depan sebagai tanda pengakuan. Mereka berdua mengubah arah, menuju kabin, dengan Emma berlari di depan, Ghost menjaga posisi melindungi tepat di belakangnya. "Jack," Emma memanggil, suaranya terdengar jelas di udara pegunungan. Ghost menemukan sarang kelinci lagi. "Bisakah kita melihatnya setelah sarapan?" "Jika dokter Diane bilang boleh," jawab Jack, kagum dengan transformasi itu. Kosakata Emma telah berkembang pesat dalam beberapa minggu sejak dia mulai berbicara lagi, seolah menggantikan semua bulan-bulan diam. "Ronde pagi dulu," Diane mengingatkannya, "Ghost perlu diperiksa." Emma mengangguk serius. Dia telah menunjuk dirinya sendiri sebagai asisten medis tidak resmi Ghost, dengan sungguh-sungguh membantu Diane mengganti perban dan memberikan obat selama pemulihannya. "Aku akan mengambil sikatnya," dia mengumumkan, bergegas ke dalam kabin. Ghost menaiki tangga ke geladak dengan lebih hati-hati. Luka-lukanya yang sudah sembuh masih membutuhkan navigasi tangga yang penuh perhatian. Dia mendekati Jack terlebih dahulu, menekan moncongnya sebentar ke tangan mantan wali kota itu dalam apa yang telah menjadi sapaan kebiasaan mereka. "Selamat pagi, prajurit," kata Jack lembut. "Bagaimana patrolinya?" Ekor Ghost menyapu sekali sebagai pengakuan sebelum dia pindah ke Diane, menerima garukan lembut di belakang telinganya. Ikatan di antara mereka telah semakin dalam selama berbulan-bulan. Ghost mengenali dalam dirinya gema dari pawangnya yang tercinta. Diane menemukan
Dalam Ghost hubungan hidup dengan saudara laki-lakinya yang hilang. Dokumen adopsi sudah keluar kemarin, Diane menyebutkan dengan santai, meskipun Jack bisa mendengar emosi yang mendasarinya dalam suaranya. Ini resmi, sekarang Emma adalah putriku. Jack tersenyum, kehangatan tulus menyebar melalui dirinya. Selamat untuk kalian berdua. Bertiga, Diane mengoreksi, melirik Ghost. Kami paket lengkap sekarang. Emma menjelaskan itu dengan sangat jelas kepada pekerja sosial. Perjalanan menuju momen ini rumit. Setelah konfrontasi di pabrik, penyelidikan terhadap operasi Robert Wilson telah berkembang pesat, mengungkap jaringan perdagangan manusia yang mencakup banyak negara bagian. Skandal itu telah mengguncang Millhaven, mengungkap korupsi yang mencapai Departemen Kepolisian, layanan anak-anak, dan pemerintah kota. Jack telah mengundurkan diri sebagai wali kota meskipun dibebaskan dari kesalahan apapun, menyadari bahwa kota itu membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Dewan telah menerima pengunduran dirinya dengan pemahaman yang enggan, mengakui bahwa tindakannya, meskipun tidak lazim, pada akhirnya telah menyelamatkan nyawa dan mengungkap kejahatan yang mungkin terus berlanjut tanpa terkendali. Emma telah menjadi anak negara lagi, tetapi kali ini dengan pembela yang bertekad untuk menemukan rumah yang layak untuknya. Ketika Diane mengajukan petisi untuk hak asuh sementara, dengan alasan kualifikasi uniknya untuk merawat Emma dan Ghost sebagai pasangan, hakim telah dibujuk oleh ikatan yang tak terbantahkan antara anak dan anjing yang telah menyelamatkan nyawanya. Dewan Yayasan bertemu minggu depan, Jack menyebutkan, mengubah topik pembicaraan. Mereka bersemangat tentang proposalmu untuk program anjing terapi. Yayasan Harrison Sullivan untuk anjing pekerja militer dan anak-anak berisiko adalah ide Jack, cara untuk menyalurkan koneksi politiknya dan perhatian publik dari kasus Wilson menjadi sesuatu yang konstruktif. Menggunakan tabungan pensiunnya dan keahlian Diane, mereka telah mendirikan program untuk memasangkan anjing militer yang pensiun dengan anak-anak yang mengalami trauma atau pelecehan. Aku masih menyelesaikan protokol pelatihan, kata Diane, tapi Ghost dan Emma akan menjadi bukti konsep kita. Mereka sudah menunjukkan apa yang mungkin. Emma kembali ke geladak, sikat di tangan, wajahnya berseri-seri dengan tujuan, siap untuk inspeksi, Dr. Diane. Diane tersenyum, meletakkan cangkir kopinya. Mari kita lihat pasien kita kalau begitu. Jack menyaksikan saat mereka membawa Ghost ke sinar matahari pagi, Emma mengobrol tentang teknik menyikat yang tepat sementara Diane dengan lembut memeriksa luka-luka yang sedang sembuh. Adegan itu membangkitkan sesuatu yang mendalam di dadanya, bukan rasa sakit kehilangan yang menjadi teman tetapnya sejak kematian Patricia, tetapi sesuatu yang lebih hangat, lebih penuh harapan. Kau tahu, katanya, mengikuti mereka ke halaman, istriku, Patricia, dulu mengatakan sesuatu tentang momen-momen seperti ini. Emma mendongak, sikat terhenti di tengah gerakan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, Tuhan kadang-kadang mengirim jiwa-jiwa yang tepat ke dalam hidup kita yang menyamar sebagai 4 kaki dan bulu. Jack tersenyum mengingatnya. Dia menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan di Millhaven. Percaya setiap makhluk memiliki tujuan jika kau memperhatikan. Seperti Ghost menemukanku, kata Emma dengan kejelasan sederhana masa kanak-kanak, dan kemudian menemukanmu, dan kemudian Dr. Diane menemukan kita. Tepat seperti itu, Jack setuju. Ghost, seolah merasakan bahwa dia adalah topik pembicaraan, melihat di antara mereka dengan mata cerdas yang telah melihat medan perang dan kegelapan, namun entah bagaimana mempertahankan kapasitas untuk loyalitas dan cinta. Tom akan bangga, kata Diane pelan, tangannya bertumpu di kepala Ghost. Dari kita semua, penyebutan Kapten Harrison tidak lagi membawa ketajaman rasa bersalah seperti dulu. Jack akhirnya berdamai dengan utang yang dia miliki, bukan melalui gerakan-gerakan besar, tetapi melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari untuk merawat orang-orang dan anjing yang telah menjadi keluarganya yang tak terduga. Mike Donovan telah menelepon kemarin dengan pembaruan dari Millhaven. Kasus Wilson sedang berlanjut ke pengadilan federal, buktinya sangat banyak. Wali kota baru bekerja untuk membangun kembali kepercayaan pada pemerintah daerah. Pengembangan tepi sungai telah didesain ulang dengan masukan masyarakat, rumah perahu tua dilestarikan sebagai landmark bersejarah. Hidup terus berjalan seperti biasanya. Tapi di sini, di pegunungan, Jack telah menemukan sesuatu yang tidak dia sadari sedang dia cari, bukan hanya penebusan atas kegagalan masa lalu, tetapi tujuan untuk tahun-tahun mendatang. Jack, suara Emma menariknya dari lamunannya. Bisakah Ghost dan aku menunjukkan trik baru yang kami pelajari? Aku tidak akan melewatkannya untuk apapun di dunia, jawabnya, duduk di bangku taman untuk menonton. Emma berdiri tegak, posturnya meniru sikap militer yang dia amati dalam foto-foto Kapten Harrison.
Ghost duduk di depannya, penuh perhatian dan fokus, meskipun ada gangguan burung dan angin pegunungan. Ghost, perhatian, dia memerintahkan dengan suara paling seriusnya. Anjing gembala Jerman itu menegakkan sikapnya, berubah dari hewan peliharaan yang santai menjadi prajurit yang menunggu perintah. Bahkan dengan bekas luka pertempurannya dan pincang permanen, martabat pelayanannya bersinar, pengingat akan semua yang telah dia berikan dan semua yang telah dia tanggung. Perintah Emma berikutnya datang dengan nada yang berbeda, lebih lembut tetapi tidak kurang pasti. Ghost, keluarga. Ghost segera mengendurkan postur tubuhnya yang kaku, bergerak untuk duduk di antara Emma dan orang dewasa, menatap mereka dengan apa yang hanya bisa ditafsirkan Jack sebagai kepuasan. Itu bukan perintah militer standar. Itu adalah sesuatu yang baru, dibuat untuk kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Kami membuatnya sendiri, Emma menjelaskan dengan bangga, untuk saat kami semua bersama, untuk saat kami di rumah. Diane menangkap pandangan Jack di atas kepala Emma, ekspresinya mencerminkan pikirannya sendiri. Setelah semua kegelapan, pertempuran, kehilangan, setelah semua yang telah mereka tanggung secara terpisah dan bersama-sama, mereka telah menemukan jalan mereka ke momen ini, tempat ini, keluarga yang tidak mungkin ini terbentuk melalui pengorbanan dan kesempatan kedua. Ghost bersandar dengan lembut di kaki Jack, kehadiran hangat dan solid yang membumikannya di saat ini. Anjing yang pernah menyelamatkan nyawanya di gurun yang jauh telah bertahun-tahun kemudian menyelamatkannya lagi, bukan dari tembakan musuh kali ini, tetapi dari kematian perlahan tujuan dan hubungan. Kerja bagus, prajurit, kata Jack lembut, tangannya menemukan tempat di belakang telinga Ghost yang selalu membuat ekornya berdebam ke tanah. Misi selesai. Matahari pagi terus naik di atas pegunungan, melukis pertemuan kecil mereka dengan cahaya keemasan. Tawa Emma bergabung dengan paduan suara nyanyian burung dan gemerisik daun, sementara Ghost menjaga kedamaiannya yang biasa, penjaga dan anggota keluarga dalam ukuran yang sama. Dan Jack Sullivan, bukan lagi wali kota tetapi mungkin lebih menjadi dirinya sendiri daripada yang dia alami selama bertahun-tahun, menghirup udara pegunungan yang manis dan berpikir, inilah yang dimaksud Patricia, inilah tujuan bertahan hidup, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menemukan jalan kembali ke kehidupan, ketujuan, ke keluarga, betapapun tak terduganya bentuknya. Seiring bertambahnya usia, kita sering bertanya-tanya apakah kontribusi terbaik kita terletak di belakang kita. Apakah kita menjadi tidak terlihat di dunia yang berlomba maju tanpa kita? Perjalanan Jack Sullivan mengingatkan kita bahwa bab-bab paling bermakna kita mungkin masih belum tertulis. Ketika hidup merenggut gelar, hubungan, dan kepastiannya. Ia menemukan bahwa tujuan sejati tidak ditemukan dalam posisi atau penghargaan, tetapi dalam berdiri teguh ketika orang lain pergi. Hubungannya dengan Ghost, seorang prajurit yang terluka dalam pertempuran yang dibuang masyarakat, mencerminkan perjuangan kita sendiri dengan relevansi dan penebusan. Keduanya menemukan penyembuhan bukan dengan merenungkan kejayaan masa lalu, tetapi dengan melindungi seseorang yang membutuhkan mereka. Ingatlah bagaimana kita dulu percaya bahwa kita bisa mengubah dunia. Mungkin kita masih bisa, bukan melalui gerakan-gerakan besar, tetapi melalui pengakuan Emma Wilson di komunitas kita, jiwa-jiwa rentan yang membutuhkan persis apa yang telah dipersiapkan oleh pengalaman kita selama bertahun-tahun untuk kita berikan. Seperti yang diamati Patricia dengan bijak, Tuhan kadang-kadang mengirim jiwa-jiwa yang tepat ke dalam hidup kita yang menyamar sebagai 4 kaki dan bulu, atau mungkin sebagai kesempatan kedua yang tak terduga. Perjalananmu belum selesai. Kebijaksanaanmu penting. Kapasitasmu untuk mengenali ketidakadilan, menentangnya, dan membangun kembali apa yang rusak tetap menjadi warisanmu yang paling kuat. Beberapa pertempuran memilih kita.